Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Selebgram asal Makassar, Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dari jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah Goa terkait dugaan korupsi dana jaminan kesehatan nasional. Batalion Artileri Pertahanan Udara 16 gelar latihan perang di Dermaga Polijiwa Kabupaten Baru, 6 buah misil ditembakkan. Kita ke informasi pertama. Selebgram asal Makassar Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dari jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Nur Utami adalah istri dari S yang merupakan kaki tangan Freddy Pratama. Pasca penetapan Nur Utami sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba Freddy Pratama, rumah kontrakan Nur Utami di kota Makassar terlihat sepi. Begitupun dengan kediaman kerabatnya yang berada tidak jauh dari rumah Nur Utami. Menurut Ketua RT setempat, Nur Utami menempati sebuah rumah kontrakan tidak jauh dari rumah keluarganya. Ia tinggal di rumah kontrakan itu sudah sejak 5 tahun lalu. Selama ini Nur Utami diketahui mudah bergaul, namun setelah menikah ia mulai tertutup. Apalagi sejak menikah, ia tinggal di Malaysia dan hanya sesekali pulang ke Makassar. Sebagai ketua RT, ia membenarkan adanya penggeledahan oleh aparat karena sempat dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan. Usai penggeledahan, polisi menyita 3 unit mobil mewah jenis Alphard dan 2 mobil jenis HRV. Saya tahu kami bahwa itu kan cuma dikontrak. Nah, sudah berapa lama tinggal di belakang itu? Kalau itu kurang lebih ya 5 tahun ya mungkin ya, sekitar ya kurang lebih 5 tahun lah. Oh, sempat ngontrak juga dari belakang, Pak? Tapi Rumah aslinya di mana juga, Pak? rumah asli dia yang ada sebelah kanan itu, tidak jauh dari rumah kontrakan. Jadi dia besar di sini ya, Pak? Ya. Waktu laporannya itu Pak, kemarin itu dia tinggal berapa orang di sana? Jadi kemarin itu kami waktu ke sana itu ada berapa ya? Ada 5 orang. 5 orang. Bersama suaminya. Ya. Itu Tapi kan ya suaminya itu ditahu Pak siapa dan gimana? kalau kami belum pernah ketemu suaminya. Belum pernah ya? Kalau istrinya ya memang anak di sini karena besar di sini. Nur Utami itu ya? Ya, Nur Utami. Oke, berarti yang di belakang itu keluarga dari suaminya saja Pak ya? Bukan, maksudnya ada keluarga dari suaminya satu, yang lain itu dia. Oh, keluarganya. Kami. Terkait kasus ini, saat ini Nur Utami sudah ditahan di Bareskrim Polri. Nur Utami merupakan istri dari S yang saat ini masih dalam pencarian polisi. S merupakan pengendali jaringan narkoba wilayah Sulawesi Selatan atau wilayah timur Indonesia. Nur Utami diduga menikmati hasil tindak pidana transaksi narkoba yang dilakukan oleh suaminya itu. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Selanjutnya, kepolisian bersama Kejaksaan Negeri Makassar memusnahkan barang bukti sabu senilai 1 miliar rupiah. 2 orang bandar narkoba juga ditangkap oleh petugas. 638,520. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengembangan kasus, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar memusnahkan sabu-sabu dengan menggunakan blender. Dari catatan polisi, barang haram itu merupakan hasil pengembangan kasus di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Pemusnahan sabu seberat 696 gram itu dilakukan bersama tim Lab 4 Polda Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, serta tim Propam Polrestabes Makassar. Sebelum di blender, sabu senilai 1 miliar itu dicampur zat kimia, kemudian dibuang ke saluran irigasi. Sementara sisanya dijadikan barang bukti dalam persidangan nanti. Jaringan peredaran sabu lintas kabupaten itu terungkap pada Jumat 14 Juli lalu. Dari pengungkapan itu, 2 bandar berhasil ditangkap, yakni Muhammad Rafli berusia 21 tahun dan Zulkifli 20 tahun.
Penangkapan itu berdasarkan keterangan seorang pembeli yang sebelumnya telah ditangkap polisi. Polisi kemudian melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dari pengungkapan kasus ini, polisi telah memutus jaringan dan menyelamatkan 350.000 jiwa. Kronologis pengungkapan ada di 3 TKP pada saat itu. TKP pertama pada hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 di Jalan Bantaeng, Kecamatan Rapocini, yang tempatnya di pinggir jalan ditemukan berupa saset, ya, saset kecil. Kemudian kita kembangkan lagi pada hari Jumat di hari yang sama di Jalan Hamzah, Kelurahan Borongloe, ya, Borongloe. Di dalam kamar kosnya inisial JK, ZK ya, bukan JK, ZK. Kemudian keesokan harinya tim opsional melakukan pengembangan terkait barang yang ada pada pelaku, yaitu pada hari Sabtu pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Kini polisi masih memburu tersangka berinisial A yang menjadi pengatur pengedaran sabu di kota Makassar dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Kedua tersangka dijerat pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman kurungan seumur hidup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Goa terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana jaminan kesehatan nasional tahun 2018 hingga 2023. Tim penyidik menyita sejumlah dokumen, laptop, dan komputer dari sejumlah ruangan. Buku tabungan rekening pribadi sejumlah pegawai yang mencurigakan juga turut disita. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Goa mendatangi RSUD Sheikh Yusuf di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa untuk mencari dokumen berkas dugaan korupsi dana jaminan kesehatan nasional pada Selasa lalu. Hari itu tim Kejari memang melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan yang terindikasi menyimpan berkas dugaan korupsi dana JKN tahun 2018 hingga tahun 2023. Aktivitas pegawai pun terpaksa dihentikan karena kedatangan tim penyidik Kejaksaan Negeri Goa yang mengumpulkan sejumlah dokumen dari sejumlah ruangan. Satu persatu berkas yang diduga terindikasi terjadi penyalahgunaan dana JKN disita petugas. Penggeledahan itu berlangsung selama 3 jam. Ratusan dokumen aliran keluar masuk dana JKN termasuk laptop dan komputer disita, termasuk beberapa buku rekening pribadi milik pegawai rumah sakit. Dokumen yang terkait dengan JKN telah kami lakukan penggeledahan dan telah kami akan melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen tersebut. Itu bagaimana ini Bu, yang uang yang diterima perawat masuk di rekening pribadi atau? Semua apa yang kami masukkan di sini, yang kami dapati akan kami jadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalam penanganan perkara korupsi tersebut. Nanti perkembangan perkaranya akan kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Bu, sejauh ini apa ada sudah tersangka atau gimana? Secepatnya kami akan menetapkan tersangka. Ada ratusan barang bukti tadi ya, Bu? Ya, sekitar itu, lebih dari ratusan. Bu, selain barang bukti kayak berkas ini ada juga buku rekening ya? Ya, ada buku rekening yang mengatasnamakan pribadi, tetapi dana itu adalah dana dari rumah sakit. Ruangan-ruangan mana? Sejauh ini jumlah kerugian negara dalam dugaan korupsi jaminan kesehatan nasional belum diketahui pasti karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Selanjutnya, Forum Pimpinan Daerah bersama unsur pengurus partai politik sekota Parepare menggelar deklarasi damai untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Deklarasi damai ditandai dengan pengucapan naskah deklarasi dan tanda tangan pada lambang partai masing-masing parpol. Dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Forum Pimpinan Daerah dan Pengurus Partai Politik mengikrarkan pemilu damai 2024 di Mapolres Parepare.
Deklarasi ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Forkopimda dan pengurus Parpol. Kapolres Parepare mengatakan deklarasi ini untuk membangun sinergitas dengan Forkopimda dan Parpol dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai. Hari ini adalah kegiatan deklarasi damai pemilu tahun 2024 yang mana menghadirkan seluruh Forkopimda, hadir semuanya, terus para pimpinan partai dan seluruh pelaksana pemilu. Kalau harapannya dengan kegiatan ini, Pak Kapolres? Harapan dengan kegiatan ini adalah langkah awal kita untuk bisa bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan pemilu damai di wilayah Kota Parepare. Terkait pengamanan jalannya pesta demokrasi, Polres Parepare akan menerjunkan ratusan personel dibantu oleh Satuan Brimob dan TNI. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare.